Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Nadia dari kelas 3 di AKM. Bagaimana kabarnya Bapak dan teman-teman semua? Saya harap dalam keadaan sehat walafiat dan tentu saja tetap jaga kesehatan di era pandemik seperti sekarang ini. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai analisis SWOT dan strategi pada perusahaan telekomunikasi Indonesia atau yang sering kita kenal dengan PT Telkom. PT Telkom Indonesia merupakan perusahaan besar di bidang telekomunikasi dan informasi, di mana saham terbesar milik PT tersebut dipegang oleh pemerintah sebesar 52,09%, yang berarti perusahaan itu merupakan perusahaan BUMN. Perusahaan Telkom Indonesia sebenarnya sudah berdiri sejak 1881, tetapi selama perkembangannya mereka terus mengalami perubahan nama. Pada tahun 1881, badan usaha tersebut menyediakan layanan pos dan telegraf yang kemudian dikonsolidasi oleh pemerintah menjadi Jawatan OST Telegraf dan Telepon atau PTT. Pada tahun 1991, Perumtel berubah nama menjadi Perusahaan Perseroan Telekomunikasi Indonesia. Dan pada tahun 1995, pada tanggal 14 November 1995 dilakukan penawaran umum sehingga saham PT Telkom tersebut tercatat di Bursa Efek Indonesia yang sekarang dikenal dengan BEI, kemudian Bursa Saham New York, dan Bursa Saham London. Pada tahun 2001, Telkom membeli 35% saham Telkomsel dari PT Indosat sebagai bagian dari implementasi restrukturisasi industri jasa telekomunikasi di Indonesia yang ditandai dengan penghapusan kepemilikan bersama dan kepemilikan silang antara PT Telkom dan Indosat. Sejak tahun 2009, tepatnya pada tanggal 23 Oktober, Telkomsel meluncurkan New Telkom yang ditandai dengan penggantian identitas perusahaan. Setiap perusahaan besar, tentunya baik besar maupun kecil, tentunya memiliki tujuan yang harus dicapai. Untuk mencapai tujuan tersebut, perusahaan memiliki visi misi perusahaan sendiri. Salah satunya PT Telkomsel. Mereka juga memiliki visi perusahaan, yaitu menjadi perusahaan yang unggul dalam penyelenggaraan telecommunication, information, media, edutainment, serta service yang disingkat dan dikenal dengan nama Times di kawasan regional. Sudah saya jelaskan mengenai visi perusahaan Telkomsel. Untuk mencapai visi tersebut, tentunya Telkomsel memiliki misi-misi yang harus mereka lakukan untuk mencapai visi tersebut, yaitu 1. Menyediakan layanan Times yang berkualitas tinggi dengan harga yang kompetitif. 2. Menjadi model pengelolaan korporasi terbaik di Indonesia. Seiring berkembangnya zaman dan era, pada saat ini kebutuhan akan telekomunikasi dan informasi sangat tinggi, sehingga banyak pesaing-pesaing dari perusahaan Telkomsel yang mulai membangun perusahaan untuk menyaingi PT tersebut. Nah, salah satunya untuk menanggulangi perusahaan itu tetap tumbuh dan berkembang akan banyaknya pesaing ini, maka Telkomsel harus menganalisis, salah satunya yaitu analisis SWOT atau Strength, Weakness, Opportunities, dan Threats. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai analisis strength atau kekuatan. PT Telkom memiliki kekuatan finansial yang sangat besar. Hal ini memudahkan Telkom untuk melakukan investasi peralatan telekomunikasi dalam skala besar. Yang kedua, jumlah pelanggan terus meningkat dan menunjukkan pertumbuhan yang sangat pesat. Yang ketiga, memiliki keunggulan strategis seperti pilihan produk, cakupan yang luas, serta beragam jenis layanan yang ditawarkan oleh PT Telkomsel, mempunyai jaringan dan infrastruktur yang luas, mencakup seluruh wilayah tanah air sehingga dapat memudahkan perusahaan untuk melakukan ekspansi dan penetrasi pasar. Yang kelima, sejumlah departemen dan instansi pemerintah, tidak termasuk BUMN, membeli layanan Telkom, dan mereka menjadi pelanggan langsung sehingga menambah kekuatan dan kepercayaan publik akan perusahaan Telkom. Dan yang terakhir, dari sisi keuangan, Telkom terus menunjukkan arus kas yang kuat dan juga memiliki rasio utang terhadap ekuitas yang sehat. Sebelumnya saya menjelaskan tentang strength atau kekuatan dari PT Telkom. Setiap perusahaan pasti memiliki kekuatan serta kelemahan. Kelemahan dari PT Telkom sendiri, 1. Langkah strategis merger dan akuisisi, investasi dan divestasi, serta pengelolaan anak perusahaan memiliki peluang dan risiko yang besar sehingga bisa mempengaruhi keadaan keuangan yang dimiliki oleh perusahaan. Yang kedua, kebocoran pendapatan berpotensi terjadi akibat kelemahan internal dan masalah eksternal.
dan jika hal ini terjadi, maka bisa menimbulkan kerugian pada hasil usaha Telkom. Yang ketiga, jumlah SDM sebagai tenaga kerja yang terlampau besar. Hal ini menyebabkan kurang efisien dalam hal anggaran untuk menggaji pegawainya. Dan yang terakhir, kepentingan pemegang saham pengendali dapat berbeda dengan kepentingan pemegang saham Telkom lainnya. Selain kekuatan dan kelemahan, pasti setiap perusahaan juga memiliki peluang dong dalam menunjang perkembangan perusahaannya. Peluang dari PT Telkom sendiri, yang pertama, tingginya permintaan masyarakat terhadap akses internet merupakan pasar yang sangat potensial bagi Telkom. Lagi-lagi dalam kondisi seperti saat ini pandemik, banyak sekali orang yang mengakses internet. Yang kedua, seiring pertumbuhan nasional, industri telekomunikasi dan informasi akan terus berkembang dan mempunyai peranan penting di Indonesia. Dan yang ketiga, jumlah penduduk Indonesia yang besar, tetapi baru sedikit di antaranya yang sudah memiliki akses broadband internet. Hal itu menjadi peluang besar yang sangat baik bagi pertumbuhan bisnis Telkom. Dalam perkembangannya, Telkom sering mengalami ancaman atau kesulitan istilahnya dalam pengelolaan perusahaan. Yang pertama, kebijakan pemerintah untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi sewaktu-waktu bisa berdampak langsung terhadap Telkom. Yang kedua, krisis keuangan global yang terjadi juga akan berdampak buruk secara material terhadap Telkom. Yang ketiga, masyarakat terus menuntut mobilitas dan fleksibilitas yang tinggi dari sebuah alat komunikasi sehingga telepon rumah tradisional tidak lagi bisa memenuhi kebutuhan tersebut. Yang keempat, jaringan akses kabel yang dimiliki Telkom menghadapi potensi ancaman dari segi keamanan seperti terjadinya pencurian atau vandalisme yang berdampak pada hasil usahanya. Sesuai analisis SWOT yang tadi saya sampaikan, pasti dalam kelemahan serta ancaman tersebut dapat menimbulkan masalah-masalah tertentu bagi pihak Telkom. Seperti satu, besarnya biaya yang dikeluarkan menyebabkan menurunnya laba perusahaan. Hal ini disebabkan karena jumlah SDM sebagai tenaga kerja itu cukup tinggi, sehingga menyulitkan untuk meminimalkan biaya, khususnya biaya untuk menggaji pegawai. Yang kedua, berkurangnya konsumen kepada PT Telkom karena semakin banyaknya perusahaan telekomunikasi yang bermunculan dan memiliki produk yang hampir sama, sehingga harus bersaing dengan ketat untuk mendapatkan pelanggan yang jumlahnya kecil. Dan yang ketiga, menurunnya penjualan perusahaan karena produk yang ditawarkan sudah mulai jarang diminati oleh masyarakat. Yang keempat atau terakhir, turunnya laba, kas, modal, serta kondisi keuangan lain perusahaan karena terjadi krisis keuangan global seperti pada masa pandemik sekarang ini. Dilihat dari harga per lembar saham PT Telkom pun juga menurun sekitar 50% dari harga sebelum pandemik. Hal ini menyebabkan lemahnya kinerja perusahaan karena banyak investor yang menjual saham tersebut karena di dasar kondisi ekonomi Indonesia kurang baik dan mereka menjadi kurang percaya untuk menanamkan modalnya di perusahaan Indonesia, lebih spesifiknya perusahaan Telkom. Dari masalah-masalah yang sudah saya jelaskan, pasti setiap perusahaan memiliki strategi untuk meminimalkan kelemahan dan meningkatkan kekuatan atau memaksimalkan kelebihan mereka. Strategi pertama yang diambil, satu, jika memang biaya pegawai tidak bisa ditekan, maka pihak perusahaan bisa menekan untuk biaya operasional lain, seperti biaya iklan. Karena untuk perusahaan Telkomsel misalnya, yang sudah dikenal oleh masyarakat luas, pasti sebagian besar tahu lah ya tentang perusahaan Telkomsel. Maka jika seperti itu, jika tidak ada produk baru yang harus mereka tawarkan, harus mereka publikasikan, mereka bisa menekan dari biaya promosi tersebut. Sehingga mereka tidak memerlukan untuk pemutusan pegawai, yang itu juga berdampak pada kesejahteraan pegawainya. Kemunculan pesaing di tengah dunia bisnis sekarang ini sangatlah wajar sekali, tergantung bagaimana perusahaan itu menanggapinya. Mereka harus terus mengembangkan inovasinya, harus berkreasi dengan inovasi yang diberikan. Misalnya seperti di era pandemi sekarang ini merupakan peluang yang sangat besar bagi perusahaan Telkomsel, terlebih sebagai perusahaan yang memberikan jasa di bidang komunikasi dan jaringan, karena banyak orang yang membutuhkan layanan tersebut dan disitulah merupakan peluang bagi perusahaan Telkomsel. Dan yang ketiga, perusahaan pasti akan selalu mengevaluasi penjualan perusahaan. Jika terdapat beberapa produk yang sudah kurang diminati dalam tanda kutip masyarakat, maka perusahaan bisa memikirkan apakah produk tersebut masih tetap diproduksi atau dihentikan, karena
dengan melakukan analisis mereka juga bisa menekan biaya-biaya yang tidak diperlukan. Dan yang terakhir, strategi yang bisa diambil oleh perusahaan Telkomsel untuk masalah global seperti sekarang, memang masalah di luar kendali perusahaan dan tidak diinginkan oleh semua orang, tidak hanya perusahaan Telkomsel. Tapi bukan berarti perusahaan itu berhenti begitu saja dan tidak menjalankan usahanya. Itu justru akan mengurangi laba mereka, bahkan mereka bisa bangkrut. Dengan cara-cara yang tepat seperti meliputi penyediaan sarana kesehatan, penyemprotan disinfektan di ruang kerja, dan perlengkapan serta verifikasi prosedur kunjungan tamu hingga kebijakan-kebijakan yang mereka keluarkan, sehingga kegiatan operasional di perusahaan tetap berjalan. Bahkan banyak perusahaan-perusahaan juga yang menerapkan work from home atau WFH, termasuk perusahaan Telkom sendiri, sehingga pelayanan yang mereka berikan kepada masyarakat akan tetap terjamin. Dari penjelasan yang sudah saya jelaskan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa perusahaan Telkom merupakan perusahaan yang bergerak di bidang telekomunikasi besar di Indonesia, yang memberikan layanan terbaik untuk para pelanggannya, karena apalagi di masa sekarang kebutuhan akan layanan telekomunikasi itu bisa dikatakan kebutuhan utama bagi setiap orang, tidak hanya bagi pelajar, tapi bagi setiap orang. Sehingga PT Telkom harus memberikan layanan yang terbaik dan mengetahui apa yang dibutuhkan oleh pelanggan. Dengan begitu, meskipun banyak sekali memang pesaing dari perusahaan Telkomsel, eksistensi perusahaan tersebut akan tetap terjaga dan tetap baik. Selain itu, PT Telkom harus memperhatikan kondisi internal serta eksternal perusahaan dengan memperhatikan kekuatan dan peluang yang bisa didapat. Dengan semaksimal mungkin mereka meng-up kelebihan mereka, peluang mereka, serta memperhatikan dan mengevaluasi terus ancaman dan kelemahan perusahaan tersebut agar dapat teratasi dan seminimal mungkin kedua hal itu terjadi. Terima kasih atas waktunya, dan demikian penjelasan dari saya mengenai analisis SWOT dan strategi pada perusahaan Telkom. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan semoga apa yang saya sampaikan dapat berguna. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.